Halo teman-teman, gimana jualan bulan puasa sekarang? Yang posisinya sebagai seller di TikTok, apakah lancar jaya atau terkendala? Kalau misalkan lancar, ya syukur alhamdulillah teman-teman ya. Semoga tambah sukses, tambah jaya juga. Tapi kalau misalkan terkendala, kira-kira terkendalanya di mana nih? Apakah dari bahan yang dimana bahannya udah mulai habis, kalau misalkan passion, ataupun banyak retunan, ataupun nggak ada traffic, ataupun malah melonjak penjualannya? Nah, tapi itu adalah kendala yang menurut saya tidak terlalu besar, ada yang lebih besar lagi khusus buat teman-teman yang penjualannya udah maju. Kalian bisa lihat gambar ini. Oke, itu adalah salah satu gambar yang kendalanya lebih besar dari yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau misalkan kalian ngeh, ataupun kalau misalkan teman-teman ini paham tentang gambar yang sudah saya tunjukkan, pasti bakalan tahu apa yang akan saya bahas di video kali ini. Ya, betul ya. Di video kali ini saya ingin bahas tentang sebuah kronologi penipuan. Ini yang paling marak terjadi di tahun-tahun kemarin juga udah ada. Sampai sekarang masih aja banyak yang kena. Kenapa gitu kan? Nah, makanya video ini khusus saya bahas bagaimana sih caranya kita mengatasi penipuan seperti itu. Terus apa yang harus kita lakukan teman-teman ya kalau misalkan terjadi kepada toko kita. Nah, di video ini saya akan coba untuk sharing dan saya juga ingin berbagi pengalaman saya bersama teman saya tadi, teman-teman ya, yang udah kena dan agar teman-teman itu bisa menjadikan sebuah pelajaran dari video ini dan bisa lebih waspada dan bisa berhati-hati. Ya, jadi di video ini nggak ada pembahasan tentang iklan, analisis, riset, dan yang lainnya enggak. Tapi video ini saya buat khusus agar teman-teman itu, apalagi yang posisinya sebagai seller, bisa berhati-hati. Oke, sebelum kita bahas, saya ingin ngomongin dulu kenapa produk terjual di TikTok itu bisa banyak gitu kan. Ya udah otomatis. Dia itu pasti iklan, dia itu udah pasti main affiliate, dan yang lainnya. Nah, penipu itu akan melihat salah satu bagaimana caranya si toko tersebut itu bisa terancam lah. Maksudnya itu bisa dicari celahnya gimana dia ini bisa kehack dari 3 opsi teman-teman ya. Opsi yang pertama, dia akan melihat penjualan terbanyak. Ya, kalau misalkan kalian lihat di bagian tab trending, yang kedua dari paling banyak disukai, dan yang ketiga dari yang produknya itu sedang trending. Kalau misalkan 3 opsi ini di toko kita, ataupun toko kita masuklah teman-teman ya produknya, maka penjualan itu bakalan tambah banyak. Nah, di sini si penipu itu akan melakukan aksinya dengan kelalaian kita. Apa kelalaiannya? Pengiriman terlambat. Nah, pastilah teman-teman juga ya, kalau misalkan overload, udah pasti itu pengirimannya mungkin agak sedikit terlambat ya, apalagi yang produk-produknya PO itu udah pasti terlambat banget. Nah, si penipu akan melancarkan aksinya itu di situ. Dan teman saya kena. Oke, saya akan coba jelaskan kronologinya. Jadi di video kali ini ada 2 pesan. Yang pertama pesan dari korban, kedua itu dari pesan penipunya. Kebetulan saya juga lagi mengelola salah satu toko agar performa chatnya itu bisa bagus teman-teman ya. Ya kurang lebih di 90% tingkat respon dan tingkat balasnya itu. Jadi wajib ya. Jadi jangan sampai di bawah 70%-an. Nah, di sini saya lagi coba memaksimalkan toko tersebut. Oke, kita ngomongin dulu masalah kronologi. Jadi kronologinya tuh gini teman-teman ya. Teman saya ini karena awam tentang masalah security digital ataupun keamanan akun ya. Dia fokusnya cuma jualan di TikTok. Kalau misalkan udah banyak resi, ya dia mungkin mikirnya stok barang gitu kan. Terus mikirin gimana agar stok itu bisa stabil dan yang lainnya. Pastinya kayak gitu. Nggak mikirin di belakang itu ada apa gitu kan. Nggak mikirin kalau misalkan nanti bakal kejadian kayak gimana. Selain diblokir ya, ataupun selain kena peringatan resmi dari TikToknya. Dan di video ini saya disclaimer dulu deh, ya bukan saya menjelekan kalau misalkan TikTok itu gak bagus buat jualan, bukan. Tapi di sini tentang masalah edukasi kita, teman-teman ya, tentang gimana kita bisa bijak dalam berjualan di marketplace, mau itu di TikTok, Shopee, Tokopedia, dan yang lainnya. Jadi di sini saya bukan menjelekan tentang platformnya ataupun tentang aplikasinya, bukan teman-teman ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, singkat cerita di sini teman saya ini emang lagi ada yang namanya itu keterlambatan dalam pengiriman karena overload juga ya. Dia fokus di kategori passion muslim dan tiba-tiba ada chat masuk ke akun sellernya. Nah, chat masuknya itu simpel lah. Nanti kita akan coba lihat ya. Kurang lebihnya seperti ini. Si chat masuknya itu akun kita ini terkena yang namanya pelanggaran. Pelanggarannya itu karena keterlambatan dan bisa aja akun kita ini diblokir. Nah, otomatis nih teman saya yang nggak paham tentang keamanan gitu kan, nggak paham tentang penipuan di internet itu kayak gimana, percaya aja. Karena kan was-was tuh, apalagi ada pengiriman dan ada transaksi yang lagi berputar. Nah, hingga akhirnya dia itu menuruti apa yang ada di pesan tersebut. Kata pesan tersebut itu kita harus banding. Tapi ini unik, bandingnya itu harus melalui WhatsApp. Jadi di sini kita harus menyertakan nomor kita ya ke akun tersebut dan nanti si akun tersebut itu akan menghubungi kita. Nah, nantinya di situ kita dikasih link aneh teman-teman ya, linknya aneh tapi domainnya .com.
Ya, setelah itu kita login, dan ketika kita login, teman-teman ya, kita langsung disuruh untuk kayak semacam masukin nomor HP, email, password, dan yang lainnya. Ya, kayaknya itu ya, dua opsi, nomor HP dan password. Setelah dimasukkan, beberapa saat kemudian teman saya nggak bisa akses. Ini tambah bingung lagi. Ditambah akunnya keblokir, terus akunnya nggak bisa diakses. Dia coba login pakai OTP, nggak mempan, nggak masuk. Pakai email juga nggak masuk. Hingga akhirnya teman saya ini coba menghubungi saya dan coba minta saran apa yang harus dilakukan. Sebetulnya di sini saya mikirnya kalau misalkan udah ke hack kayak gini, ini kan hacknya itu tekniknya phishing, teman-teman ya. Kayak nggak bisa ditolongin gitu kan. Soalnya nomor HP udah nggak bisa diminta OTP, email juga nggak bisa, ya otomatis pemikirannya kalau misalkan di bagian TikTok sellernya itu nomor HP, emailnya itu udah diganti sama si penipu. Ya jadi udah enak tuh, si penipu tinggal ganti rekening, habis itu uangnya ditarik. Kayak gitu pemikiran saya. Tapi ya karena saya penasaran, ya udah coba aja banding gitu kan. Nah, dia coba banding mengikuti arahan dari saya. Dan di situ dari TikToknya langsung ya dia memberikan 8 pertanyaan kalau nggak salah, dan 8 pertanyaan itu harus dijawab sesuai kronologinya. Nah, di sini saya coba jelaskan kronologinya itu kayak gimana, dan ini adalah jawabannya. Nanti kalau misalkan suatu saat ada teman kalian, sahabat, kerabat yang terkena tersebut, bisa dicoba nih ya. Ini adalah salah satu referensi cara bandingnya. Nah, singkat cerita jawaban tersebut dikirim ke TikToknya. Dan dari situ kurang lebih 2 ataupun 3 harian, saya lupa lagi teman-teman ya. Tiba-tiba teman saya ini ngechat lagi. Katanya, alhamdulillah nih akunnya itu udah kembali. Dan dia ngirim screenshotan kalau misalkan si tokonya itu udah normal ya. Nah, terus saya tanya nih, keuangannya gimana? Nah, dia bilang aman katanya. Nah, saya mikir kok bisa aman ya? Kayak gitu. Nah, setelah saya coba pikirkan lagi teman-teman ya, secara logika ya, mikirnya kayak gini. Oh iya ya, di TikTok kan 1 minggu nih durasinya. Ya, durasi untuk pencairannya. Ini dia aju banding selama 2 hari. Berarti penipu nggak bisa ngapa-ngapain. Soalnya uang itu masih di perjalanan. Belum ada yang cair. Kalau misalkan ada yang cair ya udah otomatis ditarik teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu kronologi yang pertama. Nah, di sini saya coba untuk ngasih arahan teman-teman ya, setelah akunnya itu pulih. Saya nyuruh kayak gini, kalau misalkan ada peringatan pelanggaran, diceknya itu bukan dari sana, tapi dari performa toko. Nah, bisa dicek di sana, itu langsung asli. Kalau misalkan nanti ada notifikasi ke email, dicek dulu emailnya, apakah emailnya itu resmi ataupun enggak. Nah, kayak gitu saya bilangnya. Biar enggak biar enggak senonoh lah ya, biar enggak asal-asalan kayak gitu. Nah, itu adalah kronologi yang pertama. Nah, jadi di sini di poin yang pertama, teman-teman sebagai seller jangan sampai memberikan sebuah nomor HP, padahal kan dilarang ya di chat sellernya juga nggak boleh ngasih nomor HP. Nah, kalian jangan dan usahakan kalau misalkan ada notifikasi seperti itu, udah hindari. Dan banyak sekali orang yang kejadian seperti itu hingga akhirnya akunnya itu raib dan nggak bisa dikembalikan lagi. Ini saya kasihan ya, jadi jangan sampai seperti itu. Nah, itu di poin yang pertama. Kita ngomongin di poin yang kedua. Oke, jadi di sini saya disuruh untuk mengolah salah satu akun. Nah, kebetulan pas kemarin teman-teman ya, saya coba untuk ngecek gitu kan, apakah ada notifikasi seperti itu ke akun tersebut. Ternyata ada nih, ada 2 nih. Kita akan coba untuk lihat ya seperti apa chatnya. Jadi ini yang pertama kemarin teman-teman ya, baru sih setelah kasus, ya saya coba cek seperti ini, dan kalian bisa lihat chatnya itu seperti apa. Nah, chatnya itu seperti ini ya, kurang lebihnya. Peringatan akun Anda berisiko tinggi terkena pembatasan dan terblokir. Jangan percaya sama sekali, jujur ya. Nggak ada salah satu pelanggaran yang dimana harus lewat chat kayak gini. Apalagi disuruh untuk memasukkan nomor WhatsApp, teman-teman. Itu nggak ada, jujur ya, nggak bakal ada sama sekali. Nah, ini salah satunya ya, ini nomor WhatsApp-nya, ini sebagai contoh teman-teman ya, sebagai contoh penulisannya. Dan kalau misalkan kita masukkan nomor HP kita, terus kita kirimkan ke dia, maka aksinya itu akan lebih mudah, apalagi orang yang awam. Ini yang paling bahaya. Ya, jadi jangan sampai kalian itu memberikan nomor HP di sini ya. Nah, kalau misalkan kalian nanti terkena, ya kalian bisa cek deh di bagian tampilan dashboard TikTok yang paling awal, di bagian samping di situ ada semacam nilai, yang dimana nilai itu hijau berarti sangat baik. Kalau misalkan kuning, kalau nggak salah ya, itu kurang baik ya. Mungkin untuk terjemahannya beda. Nah, di situ kita bisa tahu nih teman-teman, apa yang harus kita perbaiki. Jadi bukan ngelihat dari yang namanya itu chat-chat seperti ini nggak jelas ya. Jadi kalian skip aja chat seperti ini. Nah, jadi itu teman-teman ya, 2 chat yang dimana ini adalah salah satu kronologi yang menurut saya penting, perlu saya share di channel YouTube saya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe channel saya mungkin bisa mengantisipasi hal tersebut. Jadi secara kesimpulannya, itu adalah salah satu tadi ya, di beberapa menit keberapa ya saya lupa lagi. Itu adalah
cara bandingnya, kalian bisa gunakan cara banding tersebut. Dan kalau misalkan mendapatkan chat seperti ini, udah lupain aja dan kalian bisa tekan tombol akhiri di bagian atas sini ya. Klik akhiri teman-temannya. Oh ya, satu lagi. Di sini saya akan coba untuk tampilkan seperti apa linknya. Oke, teman-teman, jadi seperti ini linknya ya. Nah, ini adalah salah satu linknya. Nah, kita akan coba cek untuk linknya itu seperti apa. Ini harusnya bisa disalin sih. Oh, bisa nih ya, salin tautan. Nah, kita bukanya itu nggak langsung diklik. Jangan diklik ya kalau misalkan ngecek. Ini sebagai edukasi aja ya. Teman-teman jangan ngelakuin hal yang sama. Nah, kenapa teman saya ini lebih percaya? Karena di atasnya itu udah ada tulisan seperti ini. TikTok Seller Center ya. Dan di bagian sini itu kayak semacam ada apa ya, gambar-gambar TikTok kayak gini. Ya otomatis dia percaya ya. Coba kalau misalkan nggak ada tulisan seperti ini, itu nggak bakal percaya. Dan kalau misalkan kita lalai ataupun kita ini orang yang tergesa-gesa, pasti langsung diklik teman-teman ya. Nah, kita akan coba ceknya. Kita langsung masuk ke mode guest ya, seperti ini, mode tamu, yang dimana mode tamu itu kayak semacam apa ya, mode samaran lah teman-teman. Kita buka, kita lihat seperti apa, apakah bisa dibuka. Tuh, tampilannya itu seperti ini ya, coba kalian lihat ya. Kalian lihat bisa seperti ini. Jadi di sini ada tulisan ajukan banding ya, seperti ini, ada hapus riwayat pelanggan, ada masalah pengiriman. Kalau misalkan kita klik yang ajukan banding, diklik lanjutkan, maka disuruh untuk login. Nah, kalian hindari seperti ini. Dan coba deh gini deh, kalau misalkan kalian cek ya di sini, misalkan kita akan coba untuk klik yang secara TikTok seperti ini ya. Untuk login di TikTok, kalian perhatikan di bagian link atasnya. Ya, misalkan kita pilih yang ini deh, yang Indonesia ya. Kita pilih yang masuk. Nah, kalian perhatikan yang ini deh ya, untuk linknya nih. Di sini kan ada HTTPS seller.id, tokopedia.com. Ini yang asli. Kalau misalkan kita lihat yang palsunya seperti ini ya, Tickles Shop Siden, ini subdomain sebetulnya teman-teman ya. Nah, ini yang dibilang subdomain, dan ini adalah domain utamanya ya, seperti ini. Tapi yang jelas jangan sama sekali kalian memasukkan ataupun ngajuin banding dengan link-link gak jelas kayak gini ya. Banding itu udah ada di bagian TikTok Seller Center-nya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi itu saja sih ya video kali ini. Mohon maaf kalau misalkan kepanjangan videonya, tapi yang jelas di sini saya coba untuk menyampaikan secara intinya. Mohon maaf kalau misalkan bertele-tele. Saya nggak mau teman-teman yang jualan di TikTok itu mengalami kerugian karena dilakukan kesalahan sendiri gitu kan. Jadi usahakan dalam berjualan itu, mau itu di TikTok, mau itu di Tokopedia, Shopee, ataupun yang lainnya, harus hati-hati ya. Jadi pastinya hal-hal seperti ini itu bakalan terjadi dimanapun ya. Kalau misalkan kita hati-hati, kalau misalkan kita sigap teman-temannya, udah pasti nggak bakalan bikin rugi. Nah, ini sebagai antisipasi saja. Semoga video ini bisa membantu dan bisa bermanfaat. Mungkin sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dengan saya Adang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.